Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore semuanya. Jadi, pada topik kali ini, saya ingin membahas mengenai kinematik, fokusnya ke grafik dan kecepatan relatif. Saya mengingatkan kembali bahwa kecepatan itu bisa didefinisikan perubahan posisi atau perubahan perpindahan, ya, atau perpindahan boleh tiap selang waktu. Secara matematis dituliskan kecepatan itu perbandingan antara perpindahan dengan waktu. Perhatikan tabel posisi terhadap waktu berikut. Pada detik ke awal, detik 0, posisinya 0, detik ke 1, posisinya berubah jadi 2. Artinya, pada selang 1 detik dari 0 ke 1, benda itu telah berubah posisinya dari 0 ke 2. Sehingga kecepatannya bisa dikatakan, yaitu perubahan posisinya dari 0 ke 2, yaitu 2, dibagi dengan waktunya, yaitu dari detik awal 0 ke 1, yaitu 1 detik. Artinya, kecepatannya adalah 2 meter per second. Ya, Anda membacanya ini, kecepatan 2 meter per second itu bisa diartikan setiap 1 detik, ya, benda atau objek itu telah berpindah sejauh 2 meter. Sekali lagi, setiap 1 detik benda itu telah bergeser, berpindah sejauh 2 meter. Itu definisi dari kecepatan. Sekarang kalau disajikan dalam format grafik seperti ini, yaitu grafik posisi terhadap waktu. Ini mudah sekali untuk menentukan kecepatannya. Yang Anda butuhkan itu melihat waktunya dalam 1 detik. Misalnya begini, ini posisi awalnya dia di sini. 1 detik kemudian, ya, jadi satu kotak itu kita anggap 1 detik, ya. 1 detik kemudian kedudukannya sudah berubah dia di sini karena ini, ya. Nah, ini pointer saya nunjukin di situ. Artinya 1 detik kemudian X-nya juga 1 meter, katakan kayak gitu. Maka grafik ini kecepatannya adalah 1 meter per second. Ya. Atau Anda meninjaunya titiknya di sini. Ya, titiknya di sini itu berarti waktunya adalah 2, posisinya adalah 2. Sehingga delta X-nya 2, delta T-nya juga 2. 2 bagi 2, 1. Jadi untuk grafik ini kecepatannya adalah 1. Artinya setiap 1 detik melangkah 1 meter. Bagaimana dengan seperti ini? Ini sama, ya. Kecepatannya 1 tapi berharga minus karena rentang 1 detik dia itu sudah bergeser kedudukannya sejauh min 1. Apa bedanya dengan yang ini? Tentu saja kalau kita anggap gerakannya yang ini itu ke kanan, berarti ini gerakannya kebalikannya ke kiri. Nah, kalau ini bagaimana? Ya, ini kalau Anda mengamatinya 1 detik kayaknya agak susah. Nah, ini yang cocok Anda mengamatinya di poin di sini. Nah, ya. Jadi titik ini, poin warna merah ini, ya, pointer saya ini, waktunya adalah 2 detik. Kemudian perpindahannya adalah 1 kotak atau 1 meter. Sehingga bisa dituliskan kecepatannya adalah delta X-nya yaitu 1 dibagi T-nya yaitu 2. Yaitu 1/2. Berarti kecepatannya adalah setengah. Ya. Ini 2 detik melangkahnya 1.
bisa dikatakan 1 detiknya melangkahnya setengah. Ya, berarti ini pada grafik ini kecepatannya setengah. Setiap 1 detik bergeser setengah meter. Berarti kalau 2 detik bergeser 1. 4 detik bergeser 2 dan seterusnya. Kemudian percepatan. Definisi dari percepatan itu adalah perubahan kecepatan tiap waktu. Perubahan kecepatan tiap waktu atau secara matematis dituliskan delta V per delta T. Perhatikan tabel V terhadap T. Dari detik 0 ke 1, kecepatannya telah berubah menjadi 4. Begitu juga dari 1 detik ke 2 detik, dari 4 ke 8. Sehingga secara matematis delta V-nya kalau kita ambil data yang ini berarti 8 kurangi 4 dibagi 2 kurangi 1 yaitu 4. Ataupun Anda bisa melihat data pertama ya. Dari 0 ke 1, 1 detik. Dari 0 ke 4, 4 meter per second. Sehingga ini bisa dikatakan percepatannya adalah 4. Ya, bisa didefinisikan lagi. Percepatan sama dengan 4 itu artinya setiap 1 detik kecepatannya berubah atau bertambah 4 meter per second. Ya, mohon maaf ini harusnya second kuadrat. Nah, kalau kita berbicara dengan percepatan kayak gini, tentu saja benda itu mengalami perubahan kecepatan. Sehingga kalau kita lihat itu dia masuknya dalam kategori gerak lurus yang berubah beraturan kecepatannya atau GLBB. Ada rumus GLBB itu seperti ini, V0 plus AT S sama dengan V0T ditambah setengah T kuadrat. Nah, ketika kecepatannya tidak berubah, berarti tidak ada penambahan atau percepatannya 0 sehingga persamaannya S sama dengan V kali T. Nah, sekarang saya punya 3 grafik. Berapa percepatannya? Sekali lagi, definisi percepatan itu yang kita pahami adalah setiap 1 detik ya, berapa penambahan kecepatannya gitu ya. Coba diamati ini. Ini kalau bertambah 1 detik, kecepatannya nambah 1 tingkat. Kalau bertambah 2 detik, kecepatannya juga bertambah 2. Maka ini grafik ini percepatannya adalah 1. Ya, percepatannya 1 karena setiap 1 detik kecepatannya nambahnya 1. Yang ini coba perhatikan awalnya adalah 4 ya. Awalnya kecepatannya 4, kemudian 1 detik kemudian ternyata kecepatannya turun 1 tingkat menjadi 3. Kemudian detik kedua menjadi 2 dan seterusnya. Berarti ini setiap 1 detiknya turunnya berkurang 1 meter per second kecepatannya. Berarti ini dikatakan harga percepatannya itu minus atau dia dikatakan mengalami perlambatan. Perlambatannya adalah 1 karena dia setiap detiknya turunnya 1 gitu ya. Kemudian yang ini grafik ketiga itu berarti Anda ada perbedaan tiap detiknya. Kejadian yang ini tentu saja berbeda dengan yang sini dan di sini semua. Sekarang kita lihat dari detik awal sampai ke sini. Perhatikan. Setiap nambah 1 detik, ternyata kecepatannya langsung loncat ke 2. Berarti situasi dari detik 0 ke detik ke 1 ini percepatannya adalah 2. Ya. Kemudian dari detik kedua ke detik kedua ya. Detik ke 1, sorry. Ini kan 0, ini 1, ini 2 gitu ya. Jadi dari detik ke 0
menuju ke detik ke-1 percepatannya adalah 2. Dari detik ke-1 ke detik kedua konstan, tidak mengalami perubahan atau percepatannya 0 gitu ya. Kemudian dari detik kedua sampai detik ketiga ternyata naiknya 1 step, berarti ini percepatannya 1. Kemudian dari detik ke sini sampai ke ini, detik ketiga sampai detik keempat, ya, waktunya adalah 1 detik, ternyata turunnya 3 step. Berarti ini perlambatannya 3 atau percepatannya -3. Gitu ya. Sekarang kita lihat beberapa kondisi. Saya punya kecepatan terhadap waktu, posisi terhadap waktu, dan percepatan terhadap waktu. Di sini kecepatannya adalah 2. Detik ke-1 2 kotak ya. Detik kedua, detik selanjutnya detik ke-1 masih aja 2 terus. Ini yang kita sebut kejadian atau peristiwanya memiliki kecepatan yang konstan. Ini disebut GLB. Berarti di sini itu tidak ada perubahan kecepatannya. Kalau tidak ada perubahan kecepatan, berarti dia tidak dipercepat maupun tidak diperlambat. Artinya akselerasinya atau percepatannya dia 0. Ya. Nah, kemudian karena ini kecepatannya tetap, waktu terus berjalan, maka dia akan menempuh posisi atau menempuh jarak itu bertambahnya teratur linier seperti ini. Ya. Nah, berapa cara ngitungnya kecepatannya ini? Ya, Anda cukup lihat karena ini GLB kan S sama dengan V kali T. Berarti kalau detik ke-1 berarti kecepatannya 2, berarti X-nya 2. Nah, detik ke-1 X-nya dia nunjukin angka 2. Detik kedua X-nya nunjukin angka 4 dan seterusnya. Kemudian yang ini jelas sekali, ini percepatannya adalah 1 karena setiap nambah 1 detik kecepatannya bertambah 1. 1 detik lagi nambah 1 lagi. Percepatannya 1, positif, dipercepat. Atau akselerasinya dia nunjukin angka 1. Maka kalau dia kecepatannya bertambah tentu saja bentuk posisinya dia kuadratik ya seperti ini melengkung. Atau ini bisa diamati dari persamaannya. Persamaannya, nah ini. Nah jadi posisi atau S atau X itu bentuknya adalah persamaan kuadrat ya. Jadi dengan A-nya positif berarti dia kurvanya itu membuka ke atas. Kalau dia negatif, perlambatan, kurvanya melengkungnya ke bawah. Nah ini karena positif, percepatannya 1, dia membuka ke atas ke sana. Kalau ini diteruskan dia nanti ke sini. Nah kemudian yang ini diperlambat setiap 1 detiknya turunnya 1 langkah gitu ya. Ini perlambatannya 1, berarti -1 gitu ya. Maka percepatannya adalah -1 kayak gini. Karena dia negatif berarti dia buka ke bawah ya. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Berarti ada 2 kejadian ya. Yang detik awal sampai detik kedua kecepatannya turunnya satu-satu seperti ini. Berarti ini perlambatannya adalah -1 atau percepatannya adalah -1. Ini sampai detik kedua. Kemudian detik kedua dan seterusnya itu dia tidak bergerak. Berarti dalam keadaan diam percepatannya 0. Maka posisi grafik yang ditunjukkan dari detik kedua 0 sampai kedua dia berubah posisinya, kemudian dia dalam keadaan diam, flat seperti ini. Kemudian yang grafik ini hati-hati. Ini pertama dia punya kecepatannya 2, 1 detik kemudian jadi 1, 1 detik kemudian jadi 0.
ini diperlambat sampai dia berhenti di sini. Kemudian setelah itu kecepatannya bertambah, -1, -2. Bertambah 1 tapi harganya negatif. Artinya ini itu kebalikan dari awalnya, arahnya ya. Ini fenomena ini itu contoh kasusnya adalah ketika Anda melempar benda ke atas, vertikal ke atas. Jadi pertama kita lemparkan itu dia punya kecepatan. Sampai di titik tertinggi dia berhenti sesaat. Kemudian dia jatuh ke bawah, arahnya ke bawah. Ketika jatuh ke bawah kan nambah cepat tuh. Tapi arahnya kebalikan dengan awalnya. Sehingga dia grafiknya seperti ini. Simulasi posisinya juga dia menunjukkan ada gerakan vertikal ke atas ya. Nah seperti itu. Atau contohnya nggak harus vertikal ke atas. Ini misalnya Anda berkendara naik motor, kemudian direm, sampai berhenti, kemudian Anda balik gerakannya dengan kecepatan lebih dipercepat gitu ya arah balikannya. Nah, kemudian konsep yang selanjutnya yaitu ini untuk mempermudahkan dalam menganalisis grafik ya. Jadi perpindahan atau jarak itu bisa dihitung tanpa melalui hitungan analitik. Kita hanya melihat luasan grafik saja ya, grafik VT. Sekali lagi, perpindahan atau jarak itu sama dengan luas grafik VT, hanya VT ya. Contoh kasusnya nih. Ini grafik VT, kecepatan terhadap waktu. Ini kalau kita ditanya berapa jarak yang ditempuh dari detik awal sampai detik keempat ini. Maka secara naluri ya, kita akan menggunakan persamaan GLBB ya, karena ini termasuknya kecepatannya akan berubah-ubah. Berarti dia punya percepatan 1, awalnya 0, waktu totalnya adalah 4. Sehingga kalau kita gunakan persamaan GLBB seperti ini, dimasukkan awalnya adalah 0, T-nya 4, setengah kali A-nya adalah 1. Nah, nanti ketemu jaraknya adalah 8. Nah, cara kedua itu kita melihat dengan luasan grafik yang di bawah kurva ya. Jadi ini dari detik 0 sampai detik keempat itu di bawah kurva ini dia membentuk suatu bidang berupa segitiga, maka luasnya ini sama dengan perpindahan atau jaraknya. Sehingga kalau kita hitung setengah alas kali tinggi, alasnya 1, 2, 3, 4. Sejauh 4, tingginya 1, 2, 3, 4. 4 satuan, berarti setengah kali 4 kali 4 sama dengan 8 juga. Jadi cara 1 dan cara 2 sudah valid sama ya. Nah, contoh yang lain. Contoh kasus ini untuk membedakan apa itu jarak dan perpindahan. Sekali lagi, ini peristiwanya adalah contohnya adalah kita melempar bola ke atas, kemudian jatuh ke bawah. Contoh misalnya kayak gitu ya. Atau kita bergerak ke kanan, kemudian balik lagi sampai ke kedudukan awalnya. Nah, kalau Anda melempar benda ke atas, kemudian dari awalnya dari tanah, ya, dari tanah, kemudian Anda melempar, benda jatuh lagi ke tanah, maka benda itu dikatakan tidak mengalami perpindahan, padahal dia sudah menempuh lintasan tertentu. Ini kalau Anda melempar bola ke atas kemudian jatuh ke bawah lagi, yang bisa kita cari itu adalah jaraknya. Jaraknya itu kan panjang lintasan yang ditempuh, yaitu naiknya berapa ditambah turunnya berapa. Nah, begitu juga kalau kita menganalisis grafik seperti ini, berarti di bawah kurva ini ya dilingkupi oleh X dan kurva ini ada dua luasan, luasan 1 dan luasan 2.
Yang ini adalah gerakan awal, kemudian ini berbalik. Nah, ini gerakan yang kedua, ya. Maka luas ke-1 adalah 2, luas kedua adalah 2 juga. Kita hitung luasannya dulu. Maka kalau kita ngitung jarak, jarak itu kan lintasan yang ditempuh, berarti luasan 1 tambah luasan 2, yaitu langsung 4. Tapi perpindahannya itu yang di bawah kurva ini dianggap negatif. Ya, jadi nanti dia tidak mengalami perpindahan. Ya, seperti halnya tadi saya melempar bola dari tanah kembali ke tanah lagi. Berarti dikatakan tidak berpindah. Punya jarak enggak? Punya, karena dia bergerak ke atas, jumlahnya berapa, turun ke bawah, jumlahnya berapa, ditambahkan. Sekarang kita beralih ke konsep kecepatan relatif. Kecepatan relatif gerak suatu benda itu sangat relatif bergantung acuannya siapa. Jika acuan ini tidak disebutkan, berarti dianggap acuan itu terhadap bumi, ya. Nah, sekarang kita perhatikan di sini ada seorang pengamat yang diam di dermaga, ada kapal bergerak. Nah, dia ada informasinya adalah VKA, kecepatan kapal terhadap A itu 3. Artinya kapal ini tuh bergeraknya 3 menurut A. A itu diam, berarti sama aja menurut bumi gitu ya. Kalau pengamatnya berada di bumi itu, dia kecepatannya 3. Nah, di dalam kapal itu ternyata ada kejadian. B itu diam, C itu bergerak 2 terhadap B. Jadi B itu diam, nah ini ada C itu bergerak, kecepatannya 2. Dan D juga bergerak, kecepatannya 1 menurut C. Sekali lagi hati-hati. Ya, 2 ini, yang C ini menurut B. Yang D ini kecepatannya 1, itu menurut C. Berarti ini itu kalau Anda lihat terhadap B itu tentu saja lebih cepat daripada yang C. Gitu ya. Berarti kalau kita lihat kecepatan B terhadap A, kecepatan B terhadap A, berarti A yang melihat B. Ya, berarti B itu sama seperti kapalnya. Karena B itu diam di atas kapal, maka A melihatnya B itu kecepatannya sama seperti kapal, yaitu 3. Berapa kecepatan C terhadap A? Berarti A ini akan melihat C itu kecepatannya yaitu 5. Kenapa? Ya, A itu melihat kapal aja sudah 3. Lah di dalam kapal C berlari 2, berarti kecepatannya bertambah jadi 5. Berapa kecepatan C terhadap kapal? Nah, berarti karena kapal ini bergeraknya 3, kemudian orang ini berlari di atas kapal kecepatannya 2, maka menurut pengamat yang ada di kapal itu ya kecepatannya sama saja 2. Kemudian yang kecepatan D terhadap B. Nah ini. Jadi ada B, kemudian C itu bergerak 2. C itu melihat D kecepatannya 1. Berarti B itu melihat D itu 3. Sekali lagi, ya. B itu dalam keadaan diam. C bergerak menurut B itu dia 2. Nah, padahal C itu melihat D itu dia kecepatannya 1 menurut C. Ya. Padahal berarti B itu melihat D itu adalah 2 ditambah 1. Atau bisa dikatakan kayak gini nih. B melihat C 2. B melihat D 3. Berarti C itu akan melihat D itu adalah 1. Gitu ya. Kemudian kecepatan D terhadap A itu berarti
dalam kejadian ini yang paling cepat kecepatannya dilihat oleh A itu adalah D. Karena menurut B aja si D ini sudah 3. Padahal kapal ini melajunya 3. Berarti totalnya adalah 6. Nah, kemudian kejadian seperti ini. Nah, ini sering sekali ketika Anda berlari, ya, kecepatannya ada orang diam, kecepatannya 2, C juga kecepatannya 2. Artinya antara B dan C ini kecepatannya sama 2, ya. Berarti B ini melihat C itu dia tidak bergerak. Ibaratnya kalau Anda itu berjalan berjejeran dengan teman Anda. Anda dan teman Anda itu berjalan bareng. Berarti Anda melihat teman Anda itu dia berada di sampingnya Anda terus-menerus. Berarti dia tidak bergerak. Nah, maksudnya kayak gitu. Hanya saja pada kejadian ini C itu berada di depannya, maka dia akan selamanya di depannya terus gitu. Begitu juga kecepatan C terhadap B, kebalikannya itu sama. Nah, sekarang bagaimana dengan yang ini? Kecepatan A terhadap B. Ya, perhatikan, kecepatan A terhadap B. Berarti ada A dalam keadaan diam seperti ini. B kan kecepatannya 2, maka B itu akan melihat A itu kecepatannya adalah 2. Arahnya menjauhi B ke kiri. Ini bisa Anda bayangkan situasinya kayak gini. Anda naik motor, kecepatannya 20. Anda melihat pohon di samping Anda. Maka seolah-olah itu pohon itu telah bergerak menjauhi Anda ke belakang. Kecepatannya sama seperti yang Anda kendarai saat itu. Nah, berarti kecepatan pohon itu sama dengan 20 arahnya ke kiri gitu. Kemudian C melihat A juga sama, dia kecepatannya 2, arahnya ke kiri. Nah, sekarang kalau ini 4. Tadi kalau ini 2, ini 4, berarti C ini lebih cepat ya. Berarti B ini melihatnya itu dia kecepatannya lebih cepat 2 ya. Jadi kecepatan B terhadap C. Nah, berarti kalau ini 2, ini 4, berarti C itu melihat B itu dia, kalau ini kecepatannya 2, ini 4, berarti kan ini lebih cepat. Nah, lama-kelamaan ini C itu akan menjauhi B semakin jauh. Berarti kalau dia pengamatnya C, berarti C melihat B itu dia semakin jauh tertinggal ke belakang tuh. Nah, berarti dikatakan kecepatannya B itu sebesar selisihnya. Arahnya kemana? Ya menjauhi ke kiri. Nah, kalau C terhadap B, berarti B itu semakin jauh ke depan. Yaitu besarnya selisihnya, berarti 4 kurangi 2, 2 ke kanan. Nah, kalau yang mengamatinya, kalau B melihat A ya dia sama kasusnya seperti tadi ya. Nah, sekarang kalau arahnya dibalik kayak gini. Nah, ini 2, ini 4. Perhatikan. Kecepatan B terhadap C, ya. B terhadap C berarti yang mengamati C. B itu bergerak mendekati C. C juga mendekati B. Artinya dua-duanya ini atau B ini akan segera bertemu dengan C lebih cepat. Maka kecepatannya adalah dijumlah 4 tambah 2. Nah, ke kanan. Kemudian begitu juga ketika B melihat C, maka akan segera bertemu. Kecepatannya ke kiri, 6 juga. Ya. Nah, kemudian yang ini ya, kecepatan A terhadap C. Berarti kalau C melihat A itu, ya seolah-olah itu A itu akan mendekati C sejauh 4. Berarti arahnya ke kanan gitu ya. Nah, kemudian ini kecepatan relatif yang lain, misalnya ada arus sungai atau arus air laut, kecepatannya adalah 2 menurut bumi ya.
Maka ketika kapal ini berada di atas air, ya, kecepatannya 1, berarti ini kan KA, kecepatan kapal terhadap air. Kecepatannya 1. Maka kalau diamati dari bumi, kecepatan kapal ini adalah 3. Contoh kasus yang real itu kalau Anda ada eskavator itu ya. Eskavator, Anda naik tangga berjalan itu, kemudian kecepatannya itu 2. Lah ketika Anda naik tangga berjalan, kemudian Anda apa? eh, Anda berjalan di tangga itu, maka kecepatannya adalah penjumlahan dari keduanya itu. Nah, kemudian bagaimana ketika dua objek itu eh, arahnya itu berlawanan kayak gini. Nah, atau dia membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Ini 4, ini 2. Maka ini bisa bagaimana kecepatan A terhadap B ini bisa dianalisis dengan vektornya ya. Nah, ini kecepatan A terhadap bumi, kecepatan B terhadap bumi, maka berapakah kecepatan B terhadap A atau A terhadap B? Nah, itu bisa dilihat dari vektornya, yaitu dengan aturan kosinus, sudut apitnya adalah 90, cos 90 0, berarti kita menghitung bagian sini saja. Ya, sama dengan, oh ya, ini saya salah ketik ya. Jadi VBE, BE-nya itu harusnya ini 4. Nah, ini kalau ketika masukkan di sini nanti 16. Nah, ketemu sekian gitu ya. Nah, kemudian kasus-kasus yang lain itu misalnya itu ini ketika ada arus sungai kemudian ada kapal menyeberang. Nah, tentu saja karena ada arus sungai ini realitanya dia tidak telah bergeser. Ya, maka bisa dihitung kecepatan kapal itu terhadap buminya itu berapa gitu ya. Sebagai ilustrasinya seperti ini. Jadi kapal ini diarahkan tegak lurus terhadap sungai ya. Kemudian berapa kecepatan dari river to earth, berarti sungai terhadap bumi itu adalah 4, aliran sungainya adalah kecepatan 4. Kapal ini diarahkan ini terhadap sungai itu kecepatannya 3. Ya. Maka kalau yang dilihat oleh pengamat yang ada di bumi atau terhadap bumi itu, kapal ini melajunya adalah 5. Karena dengan vektor ini ya. Jadi dia tegak lurus kayak gini. Kemudian berapakah ini? Dihitung dengan teorema Pitagoras boleh atau aturan kosinus yang tadi juga boleh. 3, 4, ini 5 kayak gitu. Nah, dari sini berarti dia kan lintasannya ke sana. Artinya yang seharusnya dia jatuh di sini itu dia mengalami pergeseran sejauh X. Nah, ini bisa dihitung. Begitu juga dengan lebarnya sungai ini, ya. Kalau lebarnya sungai ini didefinisikan dengan R, pergeserannya X, lintasan yang ditempuh kapal itu adalah R, bisa dihitung. Lebar sungai, lebar S. Nah, maka ini menggunakan persamaan GLB, S sama dengan V kali T. Lah V-nya itu yang dipakai itu adalah yang ini. Nah, yang 3 ya. Karena dia kalau kita mencarinya ini ya vektor kecepatannya yang ini. Ya. Nah, ketemunya sekian. Kalau pergeseran berarti ini kan horizontal nih. Arah horizontal berarti kecepatan yang kita ambil yang horizontal, yaitu kecepatan arus sungai. Nah, ini berarti yang dimasukkan angka 4 kali waktunya.
Kemudian jarak tempuhnya berarti ini kan. Berarti kecepatan yang kita ambil adalah kecepatan yang sesuai dengan arah vektornya, yaitu kecepatan kapal terhadap buminya. Nah, 5 ini ketemu. Ya, mungkin itu saja untuk yang bagian teori. Kita jumpa lagi di video selanjutnya di yang praktek ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.